Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, kembali lagi di Arya Shit Podcast. Bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik. Kembali lagi dengan episode Arya Shit Podcast yang lainnya. Di sini gue mau ngomongin soal Grammy kemarin karena Grammy itu udah mengumumkan beberapa pemenangnya dan udah siaran juga di luar sana. Jadi kita akan membahas soal pemenang-pemenang Grammy yang setidaknya gue tahu ya, karena gue nggak mendengarkan semua musik di dunia ini, dan yang masuk Grammy juga nggak semuanya gue dengerin, tapi yang gue tahu-tahu aja. Mungkin kalian kalau misalkan ada yang nggak kesebut, terus itu kalian tahu soal nominasinya atau segala macam, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Karena ini yang gue sampaikan, yang gue pernah denger, yang gue tahu aja gitu. Sebelum ke sana, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Apakah kalian senang hari ini? Apakah kalian sedang dalam mood yang bagus untuk mendengarkan pemenang-pemenang Grammy di hari ini? Oke, mungkin kalian juga udah bisa ngecek di websitenya. Ntar gue bakal taruh link pemenang-pemenang Grammy di deskripsi. Jadi kalian bisa mendengarkan dan sekalian ikut mengomentari juga. Dan menurut kalian Grammy itu gimana sih sebenarnya? Kayak apakah penghargaan Grammy ini tuh sekarang apakah sudah dimasuki oleh kayak ada politik-politik di dalamnya atau masih pure dan segala macamnya lah. Pokoknya banyak banget orang-orang yang ngomongin soal Grammy, kalau Grammy itu kurang valid atau Grammy itu bukan sebuah patokan musik bagus atau segala macam, karena ya banyak yang bilang ada politik-politik di dalamnya gitu, mungkin ada penyogokan atau apapun itu. Karena waktu itu juga sampai pernah ada masalah juga kan Grammy waktu pas kapan gitu sama The Weeknd, karena The Weeknd waktu pas ngeluarin album yang After Hours itu nggak masuk sama sekali dalam satu nominasi pun, nggak masuk di Grammy. Ya walaupun sebelumnya The Weeknd tuh emang udah membuat lagu-lagu bagus dan lagu-lagu hits ya, hits maker gue bisa bilang The Weeknd tuh. Cuma After Hours ini dengan Blinding Lights-nya itu gokil banget cuy. Dan kenapa nggak sama sekali masuk di dalam Grammy pada waktu itu gitu. Makanya The Weeknd udah ngomong kalau dia nggak akan masukin lagu dia ke Grammy lagi gitu. Ya pokoknya banyak banget omongan-omongan soal Grammy lah. Kalian juga mungkin bisa komen di bawah kalau kalian punya pendapat soal Grammy. Grammy ini tuh gimana sih sebenarnya? Masih pure kah atau emang udah disusupi oleh politik-politik atau segala macem? Gue nggak tahu. Pokoknya ini yang akan gue sebutkan adalah pemenang-pemenang menurut Grammy ya. Gue juga beberapa ada yang bakal gue komen nanti. Oke? Sekarang kita masuk ke Mohon maaf mengganggu acara ini. Kami hanya ingin memberitahu bahwa podcast ini belum ada iklan serta belum berpenghasilan. Maka dari itu, berdonasilah jika Anda suka dengan podcast ini. Melalui link yang ada di bio kalian bisa langsung berdonasi. Dan apabila kalian ingin beriklan dengan target pasar yang sangat amazing, kalian bisa langsung hubungi email yang tertera di bio podcast ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Kita masuk ke Record of the Year. Pemenangnya adalah About That Time dari Lizzo. Gue sendiri gue nggak pernah denger lagu About Damn Time, bukan About That Time. About Damn Time nya Lizzo gue belum pernah denger sama sekali. Cuma beberapa lagu di bawahnya gue ada beberapa yang gue denger dan ada beberapa yang gue suka. Itu ada As It Was-nya Hairstyle, yang As It Was, yang itulah pokoknya. Bad Habit-nya Steve Lacy, Break My Soul-nya Beyonce, The Heart Part 5-nya Kendrick Lamar, Woman Doja Cat, You and Me on the Rock dari Brandy Carlile featuring Lucius. Ada juga Good Morning Gorgeous by Mary J. Blige. Easy on Me Adele,
dan Shut Me Down by ABBA. Gue sendiri gue pengennya sih yang menang ya The Hard Five dari Kendrick Lamar, karena waktu pas Kendrick kemarin sebelum dia ngeluarin album dia ngeluarin The Hard Part 5 gitu, dan gue suka banget sama lagu itu, keren aja, dan pesan yang dia sampaikan tuh bener-bener dalam ya menurut gue. Dan gue juga sebenarnya di sini suka suka Bad Habit juga dari Steve Lacy ya, karena waktu pas Steve Lacy ngeluarin Gemini Rights itu gue udah memperkirakan, gue waktu itu pernah sempat bikin status gitu di WhatsApp gue, kalau Bad Habit ini gue yakin bakal jadi TikTok trend, dan ternyata bener. Bad Habit jadi TikTok trend di mana-mana setelah Gemini Rights keluar, dan gue pengennya sih antara dua itu, The Hard Part 5 sama Bad Habit. Break My Soul juga gue dengerin albumnya Beyonce yang baru itu. Albumnya gokil sih menurut gue. Gue bukan pendengar Beyonce dari dulu ya. Maksudnya gue cuma tahu ada artis namanya Beyonce dan dia legend. Cuma gue belum pernah denger lagunya, tapi pas gue denger albumnya yang baru itu, yang kemarin, gue cukup kaget. Oh ternyata Beyonce cukup berani juga ya lagu-lagunya gitu. Nggak kayak cuma bikin pop doang, tapi cukup berani lah pokoknya di lagunya. Oke, kita lanjut. Album of the Year juga nih. Album of the Year itu dimenangkan oleh Harry's House by Harry Styles. Di sini juga gue udah nganggep kayaknya ini perspektif dari kepopuleran ya. Karena banyak yang menginginkan albumnya Beyonce yang kemarin tuh menang gitu di Grammy, cuma ternyata tidak. Ininya banyak banget nominasinya. Kalian bisa baca sendiri sih sebenarnya. Di sini ya ada Beyonce di album yang kemarinnya. Terus ada Mr. Morale and the Big Steppers-nya Kendrick Lamar. Gue juga suka sih sebenarnya sama Mr. Morale and the Big Steppers. Gue juga pengennya sih Mr. Morale and the Big Steppers ya, karena album itu bagus anjir. Cuma gue masih suka albumnya Kendrick Lamar yang To Pimp a Butterfly sama Good Kid, Mad City ya, dibanding Mr. Morale and the Big Steppers. Oke, kita lanjut. Song of the Year. Song of the Year dimenangkan oleh Just Like That. Just Like That dari Bonnie Raitt. Bonnie Raitt. Ini juga gue nggak pernah denger Just Like That-nya Bonnie Raitt. Cuma gue di nominasinya ada Bad Habit, Break My Soul, The Hard Part 5, dan lain-lain. Ada Easy On Me juga, ada As It Was juga, ada God Did dari DJ Khaled. Cuma ya gue lebih pengen Bad Habit atau enggak The Hard Part 5 sih. Kalau Song of the Year gue milih Bad Habit sih. Gue milih Bad Habit. Walaupun The Hard Part 5 tuh lebih dalam mungkin ya si pembahasannya, cuma Bad Habit kalau untuk Song of the Year dia Song of the Year sih menurut gue. Oke, kita lanjut. Best Solo Pop Performance dimenangkan oleh Adele, Easy On Me, mengalahkan Bad Habit-nya Steve Lacy juga. Steve Lacy banyak juga ya di tahun ini. As It Was-nya Harry Styles. Cuma gue tetap sih Best Pop Solo menurut gue Bad Habit ya. Bad Habit seperti itu. Best Pop Duo Group Performance dimenangkan oleh Unholy-nya Sam Smith dan Kim Petras. Unholy ini bener-bener udah jadi tren TikTok yang sangat-sangat tren TikTok yang sangat-sangat tren. Unholy ini kayak gue kalau buka TikTok atau buka Reels pasti ada aja lagunya Unholy dari Sam Smith. Terus ini beberapa nominasi yang gue nggak pernah dengerin. Best Pop Vocal Album Harry's House lagi dari Harry Styles, yang dimana gue belum dengerin sih albumnya. Albumnya Harry's House dari Harry Styles. Best Dance Recording Break My Soul by Beyonce, gokil juga. Padahal di sini ada Keith Ranada yang kemarin menang juga di Grammy. Di sini ada Diplo juga, ada David Guetta juga. Cuma yang menang Break My Soul-nya Beyonce. Dan gue juga merasa album Beyonce yang kemarin tuh bener-bener dance banget, dan ada sedikit eksperimental yang gue suka banget aja sama album itu. Album itu keren sih, keren. Gue baru tahu kalau Beyonce tuh seliar ini juga lagunya gitu. Gue kira Beyonce ya kayak pop kayak Adele dan segala macam gitu. Ternyata pas gue denger, anjir ini keren juga ternyata albumnya. Oke. Oh, Best Dance Electronic
album dimenangkan oleh Beyonce yang kemarin. Berarti Beyonce nggak menang di Album of the Year, tapi dia menang di Best Dance Electronic Album, mengalahkan Diplo, Odeza dan segala macam. Kayaknya emang Beyonce emang udah patut menang di kategori ini. Wow, tapi gue lihat-lihat di sini Beyonce menang banyak banget Grammy di tahun ini ya. Walaupun dia nggak menang di Album of the Year, tapi dia menang juga di Best Traditional R&B Vocal Performance. Beyonce lagi Best R&B Song, Beyonce lagi, gokil sih. Oh, Steve Lacy menang. Albumnya Gemini Rights menang di Best Urban Contemporary Album, Gemini Rights by Steve Lacy. Gokil sih menurut gue. Gue bersyukur Steve Lacy bisa menang first Grammy-nya gitu. First Grammy-nya di Best Urban Contemporary Album. Gemini Rights menurut gue bagus banget albumnya. Bagus banget. Gue suka sama lagu-lagu di sana. Best Rap Performance, The Hard Part 5 akhirnya. The Hard Part 5 menang. The Hard 5 by Kendrick Lamar menang di Best Rap Performance. Yang dimana gue juga suka banget sama lagu itu. Gue udah kasih tahu tadi. Best Rap atau Song Collaboration, Best Rap Collaboration dimenangkan oleh Future featuring Drake dan Tems di lagu Wait For You. Di sini ada Die Hard-nya Kendrick Lamar di albumnya yang kemarin ya, Big Mr. Morale and Big Stepper. Gue suka banget sama Die Hard. Sama Die Hard, cuma sayang sekali tidak menang ya di sini. Best Rap Song dimenangkan oleh The Heart 5 lagi by Kendrick Lamar. Best Rap Album Mr. Morale and the Big Steppers, gokil. Karena di Best Rap Album ini ada albumnya Pusati yang It Almost Dry, itu gue suka juga sama album itu. Cuma emang kalau dibandingin sama Mr. Morale, si Mr. Morale and the Big Steppers ini menurut gue albumnya lebih variatif dibanding It's Almost Dry-nya by Pusati ya. Akhirnya menang juga sih Mr. Morale and the Big Stepper di Best Rap Album. Oke, kita coba masuk ke Best Music Video. Best Music Video dimenangkan oleh Taylor Swift yang All Too Well The Short Film. Gue belum pernah lihat videonya kayak gimana, cuma di sini ada The Heart 5 lagi. The Heart 5 lagi by Kendrick Lamar. Gue suka sama konsep videonya dia sih di sini karena dia ganti-ganti muka gitu pakai face swap gitu. Dia pakai face swap terus dia mukanya diganti sesuai sama apa yang dia omongin gitu. Itu gokil sih, dan yang diomongin juga kayak POV gitu, jadi seakan-akan si orang itu yang ngomong ke pendengar gitu. Itu gokil sih menurut gue. Cuma dimenangkan oleh Taylor Swift yang All Too Well The Short Film. Oke, paling segitu aja sih yang gue tahu artis-artisnya, dan kayaknya gue emang condong banget ke beberapa artis. Cuma ya emang gue suka, jadinya gue pengen itu menang gitu di Grammy. Ya, pokoknya seperti itu tentang pemenang-pemenang Grammy di tahun ini. Menurut kalian gimana? Dan kalau kalian punya pemenang-pemenang atau nominasi-nominasi yang kalian pengen banget menang, atau emang artis yang kalian suka itu menang di beberapa kategori yang nggak gue sebutkan, kalian bisa sebutkan di kolom komen. Jadi gue akan membuka itu untuk diskusi, dan gue juga pengen tahu sih kayak kalau misalkan kalian ada yang komen mengenai beberapa musik yang enggak gue denger, gue juga pengen tahu. Ya seperti itu aja Arya Acid Podcast kali ini. Follow podcast Arya Acid, subscribe juga YouTube-nya, follow sosial medianya, dan sampai ketemu di podcast Arya Acid selanjutnya. See you guys.